Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Di hari kelima di tahun 2022 ini kembali kita bertemu dalam doa pagi. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita memulai membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Tak putus kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Hari kelima di tahun 2022 ini, Tuhan kembali percayakan untuk kami dapat menjalaninya. Sebelum kami menjalani kehidupan kami hari ini ya Bapa, kami juga mau merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema dari doa pagi kita pada hari ini adalah Tuhan sungguh baik. Benar, kebaikan Tuhan terlihat dari bagaimana Dia begitu peduli dan begitu mengasihi umat-Nya. Allah menuntun umat-Nya keluar dari Mesir sampai memasuki tanah perjanjian yang subur. Mereka, umat-Nya ini mendiami tanah yang Allah berikan untuk bisa menikmati kehidupan yang baik dan indah. Dan Allah berjanji untuk senantiasa memberkati mereka asal mereka setia kepadanya.
Inilah yang dapat kita saksikan bahwa apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah bagi umatnya adalah supaya mereka bisa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan Allah selalu menepati apa yang dijanjikannya. Juga pengalaman hidup bersama Allah itu seharusnya menjadi kekuatan bagi umat Allah untuk menyatakan karyanya bagi semua bangsa. Dan saudara, janji Allah yang sama juga berlaku bagi hidup kita sebagai umat Tuhan pada masa kini. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata umat Tuhan atau bangsa Israel tidak setia. Mereka mulai menyembah berhala. Mereka mulai memiliki kedegilan hati. Mereka mulai jatuh dalam kesombongan. Begitu juga dengan kehidupan kita sekarang sebagai umat Tuhan yang seringkali sebenarnya melakukan hal yang sama. Bagaimana kita sering menomorduakan Tuhan. Bahkan tidak jarang melupakan Tuhan dengan lebih mempercayakan diri kita kepada orang-orang yang memiliki kuasa lebih daripada kepada Tuhan. Kita lebih seringkali mengandalkan orang-orang yang memiliki kuasa itu. Seringkali menjadi sombong atas apa yang dihasilkan sehingga menjadi satu-satunya yang benar dan harus didengar. Sikap umat Tuhan pada waktu itu atau yang seperti itulah sudah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Yang ketika mereka melanggar mengakibatkan mereka menjadi umat buangan yang berserak, yang terserak dan mengalami penderitaan. Yeremia kemudian mengingatkan bahwa semua yang mereka alami, semua yang terjadi adalah akibat mereka tidak setia kepada Allah. Yang sesungguhnya sudah memberikan kepada mereka sebuah kehidupan yang indah. Sebuah pemeliharaan yang sungguh baik. Tetapi saudara, sekalipun umat meninggalkan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Sepertinya Allah meninggalkan mereka ketika itu yang umat rasakan ketika dalam penderitaan di pembuangan. Tapi sesungguhnya Allah tetap memperhatikan mereka di tempat pembuangan. Allah tetap setia kepada janjinya bahwa ia tidak akan pernah memusnahkan umatnya. Dan pembuangan merupakan pendidikan bagi umat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kemudian Tuhan melihat perubahan hati umatnya, Tuhan mengutus Yeremia untuk menyampaikan pesannya yang memberikan pengharapan baru, yaitu Allah akan membawa mereka kembali ke tempat yang Tuhan pernah janjikan. Tuhan akan mengubah penderitaan menjadi sorak-sorai. Tuhan akan menyelamatkan umatnya yang tersisa, yaitu mereka yang masih hidup dan setia kepadanya. Tuhan akan menyelamatkan umatnya, bukan hanya dari satu tempat, tetapi dari segala ujung bumi. Bukan hanya mereka yang berfisik sehat, tapi juga yang buta, yang lumpuh, dan perempuan-perempuan yang mengandung. Allah menunjukkan kasih-Nya bagi semua orang yang setia kepadanya. Tidak ada yang ditinggalkan. Allah tidak memisah-misahkan umatnya. Sekalipun umat Allah melanggar perjanjiannya, tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Sekalipun umat mengingkari perjanjian yang ditetapkan, tetapi Allah senantiasa mengasihi umatnya. Dia tetap menjadi Bapa bagi bangsa Israel. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memiliki kasih dan pengampunan yang tak terbatas.
Tuhan akan menunjukkan kebaikan dan menyelamatkan umat-Nya. Dia akan mengumpulkan umat-Nya yang sudah memberontak. Allah akan mendekap umat-Nya dengan penuh cinta kasih. Dia sungguh-sungguh mengasihi umat-Nya. Dia akan memelihara, memimpin, sehingga umat-Nya terpelihara dan berjalan di jalan Tuhan. Umat akan menikmati kasih Allah yang selalu baru. Dalam pimpinan Dia, maka setiap orang akan menikmati sukacita. Umat akan semakin diberkati dengan hikmat, dengan kebajikan. Sehingga dengan itu semua mereka tahu dan mengerti yang seharusnya dilakukan sebagai umat Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan hidup yang Ia anugerahkan. Kita mungkin pernah atau sempat menjadi anak yang hilang dari hadapan-Nya. Tetapi sungguh kita patut bersyukur oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, yang tidak terbatas. Dia selalu memanggil, bahkan mau menuntun kita untuk kembali kepadanya. Juga, sekalipun dalam menjalani kehidupan ini kita selalu menghadapi pergumulan, tetapi pada kenyataannya kita tetap dimampukan melewati badai tersebut. Lihatlah buktinya, kita bisa melewati tahun 2021 yang mungkin kita rasakan begitu berat. Tapi kita mampu sampai pada tahun 2022 ini. Melihat kenyataan ini, sudah seharusnya lah kita bersyukur. Dan itulah Allah kita yang senantiasa memimpin, menyertai seluruh kehidupan kita, yang tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri dalam kegelapan dunia ini. Sebab kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Allah yang telah dan akan terus bekerja dalam hidup kita untuk terus mengubah dan memulihkan kita. Karena itu, di dalam syukur dan sukacita, kita diingatkan untuk kita juga bisa menyaksikan dan mengatakan bahwa Tuhan sungguh baik, bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk semua orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Amin. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Sungguh kami mengatakan bahwa Engkau sungguh baik. Karena Engkau yang senantiasa tidak pernah meninggalkan, bahkan membiarkan kami berjalan seorang diri di tengah-tengah dunia yang seringkali membingungkan, yang seringkali tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Engkau selalu hadir dan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar. Saat ini kami juga mau mempercayakan kehidupan kami saat kami akan menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami percayakan di dalam pimpinan, dalam penyertaan Tuhan, hingga kami dapat menjalankannya dengan baik. Dan kami boleh melalui hari ini juga dengan baik dan benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih tetap ada dalam pergumulan yang mereka hadapi yang tidak mudah. Tapi kami percaya bahwa Engkau juga ada bersama dengan saudara-saudara kami ini. Engkau mau menuntun mereka, Engkau mau memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan hikmat, sehingga mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang datang dan berharap kepadamu. Bapa, tolonglah akan saudara-saudara kami ini. Begitu pula yang ada dalam pergumulan sakit. Tuhan kuatkan mereka, biarlah dalam berkat Tuhan, mereka juga dimampukan melewati hari demi hari
dengan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.